Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahliyatihi wa ikhwanihi min anbiya wa sahabatil khulafatil tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallallahu jami'al qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minat minhum wal amwat. Wa sallallahu jami'al ulama wal muslimin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Wa sallallahu jami'al jami'al awliya ittisah. وخصوصا إلى جميع مشايخي ومشايخنا وجدي وجدنا وجميع المسلمين كافة مشايخ الأرض إلى مواليها برها وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وخصوصا إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يمسح ذو جبيرة بالماء مع تيمم ولم يعيد ما على طهارة ولكن من على عذر تيمم رسوقا جعل وجنبا خيره أن يقدم الغسل أو يقدم التيمم وليتيمم محدث إذ غسل حريره ثم الوضوء كمل فإن يريد من بعده فرضا وما أحدث فليصلي إن تيمم عن حدث أو عن جنابة وفي يعيد محدث لما بعد العلم ومن لماء وتراب فقد الفرض صلى ثم مهما وجد من ذين فردا حيث يسقط القضاء به فتجديد عليه فرض. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala yamsahu dzu jabiratin bil ma'ima. Yamsahu mengusap dzu jabiratin siapa orang yang memiliki perban, mengusap bil ma'ih menggunakan air, bil ma'ih dengan air, ma tayammumin bersama tayammum, walam yu'id. Jadi sekarang pembahasan kita adalah dzu jabirah, seseorang yang memiliki luka yang diperban. Pembahasan kita kan sebelumnya adalah tayammum. Bagaimana tayamumnya atau bersucinya orang yang memiliki perban di anggota tubuhnya, ada yang diperban. Bagaimana cara berwudhunya? Entah karena kecelakaan, entah karena ada luka misalnya yang perlu diperban. Bagaimana cara bersucinya? Apakah disiram? Apakah perlu dicopot atau cukup dibiarkan? Di sini yamsahu ma'a tayammumin. Katanya kalau orang yang memiliki perban, cara bersucinya adalah diusap dengan air plus bertayamum. Jadi wudunya itu
Berwudu nanti cara-caranya ada di belakang. Tapi alat yang digunakan itu adalah menggunakan debu dan air. Caranya diusap dan sekaligus nanti melakukan tayamum. Nanti akan dipraktikkan. Walam yu'id, dan tidak mengulangi siapa du jabiroh, dan tidak mengulangi siapa du jabiroh, siapa man gitu gampangnya. Tidak mengulangi mahma wado'ah, ketika meletakkan siapa du jabiroh, meletakkan ala toharotin ketika suci, ala toharotin ketika suci atau dalam keadaan suci. Orang yang melakukan bersuci, orang yang memiliki perban bersuci menggunakan tayamum. Ditafsil, ada sholatnya nanti ada yang perlu diulangi lagi, perlu diqadha, perlu diadah, ada yang tak perlu diadah. Yang perlu diulang lagi sholatnya bagi orang yang memiliki perban di anggota tubuhnya, sholatnya nanti perlu diulangi lagi ketika dia meletakkan perban tadi dalam keadaan hadas. Misalnya saya kecelakaan, alhamdulillah, ada orang kecelakaan. Dalam keadaan kecelakaan dia kan tak mungkin wudu dulu baru diperbankan ya. Langsung diperban tanpa memiliki wudu. Dalam keadaan hadas dia diperban. Maka cara bersucinya dia harus berwudu kan? Berwudu nanti di tengah-tengah wudu nyampe di anggota yang perlu ditayamumi, maka dia melakukan tayamum. Ketika dia tak nyampe ke anggota yang diperban, dia kan tak mungkin disiram. Jadi dia bertayamum. Nah, ketika dia bertayamum menggunakan jabiroh tadi, maka dia sholat, tapi nanti ketika sudah sembuh wajib i'adah. Perlu qadha atau perlu diulangi lagi, perlu i'adah. Karena dia ketika menggunakan jabiroh, menggunakan perban dalam keadaan hadas. Tapi kalau misalnya tidak mau mengqadha lagi, sholat yang sudah digunakan menggunakan tayamum tadi, itu tak perlu diqadha. Itu dengan syarat ketika menggunakan perban dalam keadaan suci. Artinya kamu wudu dulu, setelah wudu punya wudu misalnya kan ya, kemudian diperban, maka kemudian ketika melakukan sholat maka ketika melakukan toharoh bersuci menggunakan jabiroh tadi tak perlu mengulang sholat. Walakin akan tetapi wajib mengulang, man adapun orang, atau man siapa orang. Kalau menjadi siapa berarti mentakdir lafaz yu'idu, kalau menjadi adapun berarti menjadi khabar, mentakdir khabar. Walakin akan tetapi mengulang man siapa orang ala udwi tayammumin, atas anggota tayamum, ala udwi tayammumin atas anggota tayamum, ja'alah menjadikan siapa man lasukon kepada perban, ja'alah menjadikan siapa man lasukon kepada perban. Kalau tadi dikatakan ketika membalut anggota tubuh kita ketika dalam keadaan toharoh suci, maka kita tak perlu mengqadha sholat, tidak perlu mengulangi sholatnya. Akan tetapi wajib mengulangi sholat kalau anggota yang diperban itu adalah anggota tayamum. Mana anggota tayamum? Wajah dan tangan. Artinya kalau misalnya tangan kita yang diperban teman-teman, yang diluka diperban, kemudian kita melakukan tayamum ketika wudu plus tayamum, maka nanti setelah sembuh wajib diqadha, wajib diulangi lagi sholatnya. Paham ya? Karena yang diperban adalah anggota tayamum. Wajruban, dan kepada orang junub, berarti hadas besar. Wajruban, dan kepada orang yang junub khayyir, berilah pilihan
hu kepada junub, khayyir berilah opsi hu kepada junub, memberi opsi ayyuqaddima untuk mendahulukan siapa junub, ayyuqaddima untuk mendahulukan siapa junub, mendahulukan al-waslah kepada basuhan, al-waslah kepada basuhan, au yuqaddimah atau mendahulukan siapa junub at-tayammuma kepada tayammum. Kalau orang yang junub, kalau orang yang punya perban tadi ternyata hadasnya bukan hadas kecil melainkan hadas besar seperti junub atau nifas atau haid misalnya, maka dia boleh mendahulukan membasuh dulu atau bertayamum dulu. Terserah, tak perlu tertib bagi orang yang junub. Kenapa? Karena tubuhnya orang yang junub dalam kondisi seperti ini itu dikategorikan sebagai satu tubuh, anggota yang satu, sehingga tak perlu tertib apakah nanti bertayamum dulu atau kita mandi dulu, nggak perlu, terserah, boleh milih antara bertayamum atau membasuh dulu, silahkan. Wal yatayammam, dan hendaklah bertayamum muhdisun siapa orang yang hadas. Wal yatayammam, dan hendaklah bertayamum muhdisun siapa orang yang hadas, berarti hadas kecil. Kalau tadi kan junub, sekarang hadas kecil. Idz ghasala, ketika membasuh siapa muhdits. Idz ghasala, ketika membasuh siapa muhdits, membasuh adilahu kepada anggota sakitnya muhdits, adilahu kepada anggota sakitnya muhdits. Summal wudu'ah kamala, summal wudu'ah, kemudian kepada wudu. Summal wudu'ah, kemudian kepada wudu, kamala menyempurnakan siapa muhdits. Kamala menyempurnakan siapa muhdits. Kalau tadi untuk orang yang junub boleh milih apakah dia membasuh dulu atau bertayamum dulu. Boleh milih, terserah. Karena orang yang junub, tubuh orang yang junub itu bagaikan satu anggota. Kalau orang yang hadas kecil, artinya seperti kentut dan lain sebagainya. Kalau misalnya hadas kecil, maka dia harus bertayamum ketika sudah nyampe kepada anggota yang sakit. Paham? Baru dia melakukan tayamum ketika nyampe pada basuhan yang sakit. Kemudian nanti wudu. Begini contohnya. Prakteknya ya. Misalnya yang sakit, yang terkena, yang diperban adalah tangan. Maka caranya wudu, basuh dulu wajahnya, jangan langsung tayamum. Tapi basuh dulu wajahnya pakai air biasa, wudu biasa. Tangan dibasuh, ya kan? Karena ini sehat kan? Di sini yang punya perban, yang diperban karena penyakit, misalnya karena sakit, basuh dulu pakai air. Setelah nyampe sini, dibasuh dulu. Kan diperban sini misalnya kan ya? Yang diperban segini, sejam ini, 1 jam ini, sejam ini. Maka ini dibasuh dulu, yang sehat-sehat, yang nggak punya perban, maka dibasuh. Setelah itu bertayamum ketika sudah nyampe pada basuhan ini. Kan ini kan ada dibasuh kan? Seharusnya kan dibasuh pakai air. Karena ada perbannya gak bisa dibasuh. Maka ini harus menggunakan tayamum. Harus menggunakan tayamum. Tayamumnya kapan? Ketika sudah nyampe pada basuhan tangan yang diperban. Jangan tayamum dulu. Tapi melakukan dulu wudu seperti biasa. Ketika sudah nyampe waktu anggota yang diperban, maka tayamum. Ya, paham? Kemudian lanjutkan mengusap kepala dan membasuh kaki, selesai. Kemudian dia sudah boleh melakukan sholat. Pertanyaannya, sholatnya tadi itu sah apa tidak sah? Tapi apakah perlu dikodok, diulangi lagi nanti, tergantung. Apakah tadi yang dia diperban tadi dalam keadaan suci sebelumnya, atau ketika dia diperban sudah dalam keadaan tidak suci? Hadas misalnya, baik hadas kecil atau hadas besar. Kalau yang diperban dalam keadaan dia tidak suci, dalam keadaan hadas, berarti sholat yang dia lakukan menggunakan taharah semacam ini tadi, prakteknya tadi itu, dia nanti harus dikodok atau diulangi lagi ketika sudah
sudah sembuh. Paham ya? Tapi kalau dia diperban dalam keadaan tidak hadas, maka nanti semua sholat yang menggunakan tayamum tadi itu dikategorikan sah dan tak perlu diqodho. Paham ya? Tayamumnya ini, kalau di sini nggak dijelaskan. Tayamumnya ini, bilangan tayamum tergantung bilangannya luka. Misalnya, ternyata yang luka yang diperban itu adalah tangan dan kaki. Maka tayamumnya 2 kali. Paham ya? Kalau ternyata perbannya 3, ada di tempat 3 anggota tubuh, maka tayamumnya 3 kali. Misalnya di sini, di sini, di sini. Ya kan ya? Berarti nanti kamu basuh dulu. Ya kan kayak gitu kan? Setelah basuh wajah kemudian tangan. Mau tangan luka, maka tayamum dulu. Setelah tayamum baru basuh tangan lagi, tayamum lagi. Karena nanti untuk yang kaki. 2 kali tayamum karena ada 2 luka. Artinya bilangan tayamum tergantung bilangan luka, anggota yang diperban, kayak gitu ya. Wa in yurid min ba'dihi fardun. Punya kalian wa in apa fa'in? Kalau punya saya fa'in. Mungkin sama saja. Di sebagian nasakh ada yang mengatakan fa'in, ada yang mengatakan wa in dan fa'in. Mungkin sama saja. Wa in yurid, dan jika bermaksud siapa man, jika bermaksud siapa man mim ba'dihi fardun, mim ba'dihi dari setelah fardu, mim ba'dihi dari setelah fardu, bermaksud fardun kepada fardu lain, setelah melakukan fardu dia mau melaksanakan fardu lain. Wa ma ahdasah, sementara tidak hadas siapa man. Wa ma ahdasah, ma-nya itu wawunya itu wawu hal. Wa ma ahdasah hale, atau sementara tidak hadas siapa man, fal yusallih, maka hendaklah salat siapa man, fal yusallih, maka hendaklah salat siapa man, in tayammama, jika bertayamum siapa man. In tayammama, jika bertayamum siapa man, bertayamum an hadasin, dari hadas, maksudnya hadas kecil, an hadasin dari hadas, au an janabatin, atau dari janabah, berarti hadas besar. Kalau misalnya dikatakan di depan dijelaskan tayamum itu satu tayamum untuk satu fardu. Kalau tayamum sudah dilakukan untuk satu fardu, maka untuk melakukan fardu lagi perlu tayamum lagi. Di depan sudah dijelaskan seperti itu. Sekarang kasusnya kan adalah orang yang memiliki perban. Orang yang memiliki perban tadi kan di tengah-tengah wudhunya dia melakukan tayamum, ya kan? Pertanyaannya, ketika dia sudah melakukan sholat, tayamumnya tadi sudah dilakukan untuk sholat. Pas mau sholat lagi, apakah dia perlu tayamum? Apakah dia perlu wudhu lagi nanti? Jawabannya kalau di sini tak perlu wudhu lagi, cukup tayamum lagi. Ya kan ya? Kalau bagi Jabirah seperti tadi prakteknya tadi itu kan ya, ketika sudah melakukan sholat, kemudian mau sholat lagi, apakah perlu tayamum? Jawabannya perlu tayamum, tapi tak perlu wudhu lagi. Katanya kalau di sini, fal yusallih in tayammama an hadatsin au an janabah batin. Di dalam satu pendapat, tapi wakilah dan dikatakan yu'idu, mengulangi muhditsun, siapa orang yang hadas, yu'idu, mengulangi siapa muhditsun, siapa orang yang hadas, mengulangi 5 kepada anggota. 5 kepada anggota ba'dal alili, yang setelah anggota yang sakit. Ba'dal alili, yang setelah anggota yang sakit. Tapi menurut Qil perlu dibasuh lagi anggota yang setelah anggota yang sakit. Anggota yang setelah anggota yang sakit. Berarti mana ya? Berarti gini. Misalnya yang luka itu adalah tangan.
Kan yang luka tangan, yang diperban adalah tangan. Menurut ini, pendapat yang kedua ini mengatakan yang perlu diulang cuma anggota yang setelah anggota yang sakit. Berarti apa? Membasuh kepala dan mengusap kepala dan membasuh kaki. Sedangkan basuhan wajah tak perlu diulang lagi. Paham? Kalau menurut pendapat pertama cukup tayamum, tak perlu dibasuh lagi. Wajah, tangan dan lainnya nggak perlu dibasuh, cukup tayamum selama tidak hadas loh ya. Paham ya? Paham. Selama tidak hadas, fardu pertama sudah selesai dilakukan. Ternyata tidak hadas. Maghrib tadi sudah melakukan sholat. Dari maghrib sampai isya tidak hadas, tidak kentut, tidak menyentuh selain jenis. Sampai isya, kemudian apakah perlu wudu? Tak perlu wudu, cukup tayamum. Katanya menurut pendapat yang pertama. Pendapat kedua mengatakan perlu dibasuh, tapi yang dibasuh itu hanya anggota yang setelah anggota yang sakit. Misalnya anggota yang sakit adalah tangan, berarti yang perlu dibasuh lagi adalah anggota setelah tangan. Apa? Kepala dan kaki. Paham ya? Kalau tidak hadas, kalau ternyata hadas perlu wudu lagi plus perlu tayamum. Kalau tidak hadas cukup bertayamum, tidak perlu wudu lagi. Waman barang siapa? Kalau tidak paham nanya saja ya. Nanya, kalau nggak paham takutnya nanti malah prakteknya keliru atau nanti diajarkan ke orang-orang malah keliru paham. Jadi yang diajarkan A, nanti ngajarnya malah ngajar B misalnya. Waman barang siapa lima in waturobin fakoda. Waman barang siapa lima in kepada air waturobin dan debu fakoda ialah tidak punya, tidak ada, tidak memiliki siapa man. Artinya barang siapa yang tidak memiliki air dan debu, seandainya bukan bed seperti ini susunannya. Waman barang siapa fakoda ialah tidak memiliki siapa man limain kepada air waturobin dan ke debu dan kepada debu. Al fardoh kepada fardoh, solat siapa man. Al fardoh kepada fardoh solat, maka solat siapa man. Summa mahma wajadah, kemudian ketika menemukan siapa man. Summa mahma wajadah, summa mahma wajada, kemudian ketika menemukan siapa man min dainih kepada keduanya maksudnya air dan debu, min dainih dari keduanya air dan debu, fardan menemukan min dainih dari keduanya air dan debu, menemukan fardan kepada salah satunya. Maksudnya kepada salah satu di antara air dan debu. Haitsu yaskutu, sekiranya gugur al-qada'u. Al-qada' apa qada'? Maksudnya tak perlu mengqada' salat. Bihi dengan tayamum. Fatajadidun, maka adapun mengulangi salat. Alaihi atas man furido ialah diwajibkan apa tajdid. Furido ialah difarduhkan atau diwajibkan apa tajdid. Seseorang, misalnya ada seorang tak punya air, tak punya debu, mau wudu tak punya air, mau tayamum tak punya debu, apa yang harus dilakukan? Tetap silahkan melakukan sholat. Silahkan melakukan sholat meskipun di dalam keadaan tidak punya wudu. Tapi summa mahma wajada min daini fardan, ketika misalnya nanti setelah melakukan sholat dia kok punya air, salah satu di antara air atau debu misalnya, maka dia wajib mengulangi sholat. Tapi di sekiranya dia itu ada pada tempat melakukan tayamum tadi atau melakukan sholat tadi pada tempat yang biasanya tidak ada debu atau air. Kalau di sekiranya ada pada tempat yang biasanya tidak ada air, maka tak perlu mengqadha sholat.
Artinya kalau kalian dalam keadaan mendesak, tak punya air, tak punya rebus, silahkan melakukan sholat. Tapi ketika nanti entah besok atau nanti subuh ternyata menemukan air, maka sholat yang kita lakukan tadi wajib diulangi lagi. Kenapa kok sholat, Gus? Kalau kayak gitu, ngapain tadi kok sholat? Kalau pada ujung-ujungnya nanti perlu dikodok, kayak gitu kan pertanyaannya. Ngapain sholat? Ujung-ujungnya nanti dikodok, ngulang lagi. Kan nggak ada gunanya kan ya? Kayak gitu orang seolah-olah. Jawabannya itu yang pertama, sholat yang kita lakukan tadi supaya membebaskan kita dari dosa. Tak kemudian kita melalaikan dari perbuatan, dari kewajiban kita sebagai hamba untuk beribadah kepada Allah. Yang pertama kan ya. Itu yang disebut dengan sholat dihormatil waktu, menghormat waktu. Mendesak, kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Seandainya kita tak melakukan sholat sampai keluar dari waktunya sholat, maka kita dikatakan dosa. Kenapa? Karena tak sholat. Jadi jalan keluarnya bagaimana? Kita tetap melaksanakan sholat meskipun nanti pada ujung-ujungnya nanti tetap melakukan qadha. Kenapa kok diqadha? Karena pada esensinya sholat yang kita lakukan tadi itu tidak sah. Pada isinya secara esensial itu tidak dianggap. Babul haidih. Adapun ini ialah bab haid. Bab tentang haid. Imkanuhu min ba'di tis'in wal aqall yaumun wa lailatun wa aktsarul ajal. Imkanuhu. Adapun memungkinkannya haid. Adapun memungkinkannya haid min ba'di tis'in ialah setelah 9 tahun. Minimalnya usia haid, kapan seseorang itu bisa haid? Ketika dia sudah berumur 9 tahun, minimal 9 tahun secara sempurna. Wal aqallu, adapun minimalnya masa haid atau durasinya haid itu berapa? Minimalnya adalah yaumun wa lailatun, ialah sehari dan semalam. Kalau tadi masa usia haid adalah 9 tahun. Kemudian durasi minimalnya adalah 1 hari 1 malam. Wa aktsarul ajali, adapun maksimalnya waktu haid khamsun ila asrotin ialah 15 hari. Khamsun ila asrotin ialah 15 hari. Maksimalnya waktu haid itu di 15 hari. Seseorang perempuan mengeluarkan darah haid itu pasti paling banyak 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari berarti itu bukan lagi haid. Apa? Istihadah. Wal ghalibu, adapun biasanya haid, yang biasa haid itu keluar berapa hari? Situn ialah 6 hari. Biasa adalah 6 hari. Biasanya adalah 6 hari. Wa illa sab'atun. Wa illa, jika bukan 6 hari, sab'atun ialah 7. Berarti kalau bukan 6 berarti 7. Artinya perkiraan. Biasanya haid itu antara 6 atau 7 hari. Itu qaribuh, perkiraan. Apa sab'atun? Secara perkiraan itu adalah 7 atau 6. Bisa 6, bisa 7. Ada yang 6, ada yang 7. Perkiraan pada biasanya. Adnan nifasi, adapun minimalnya nifas, lahdatun ialah sekejap, sebentar. Kok begitu sebentar? Lahdah. Situnah ialah 60 hari. Berarti kalau 60 hari 2 bulan. Aqsahu, adapun maksimalnya nifas. Aqsahu, adapun maksimalnya nifas. Wal ghalibu, adapun biasanya nifas arba'unah ialah 40 hari. Kalau 40 hari berarti 1 bulan 10 hari. Jadi minimalnya haid nifas itu cuma sebentar. Pokok set gitu sudah dikatakan nifas.
Selesai, ternyata selesai, ya sudah selesai. Kalau maksimalnya adalah 2 bulan atau 60 hari. Biasanya adalah 40 hari. Itu kalau nifas. In abarul aktsaroh wastadama fa mustahadatun. Wa in abaroh, jika melampaui darah, baik darah haid atau darah nifas, jika melampaui darah, baik darah haid atau darah nifas, al-aktsaro, kepada paling banyaknya darah haid atau darah nifas. Kalau darah haid misalnya lebih dari 15 hari, kalau darah nifas misalnya lebih dari 60 hari, wastadaba, dan berlangsung darah, famustahadatun, maka ialah darah istihadah. Kalau lebih dari batas maksimal, baik itu darah haid ataupun darah nifas, lebih dari batas maksimalnya, maka itu dikatakan darah istihadah. Hawat yang mengandung istihadah, mengandung atau menyimpan aksaman kepada beberapa bagian. Darah istihadah itu banyak macamnya. Ada nanti istihadah itu nanti akan dialami oleh perempuan yang mubtadi'ah mutamayyizah, ada mubtadi'ah ghairu mutamayyizah, ada mu'taddah mutamayyizah, ada mu'taddah ghairu mutamayyizah, ada nanti yang dikatakan mutahayyirah. Pernah dengar istilah itu? Perempuan tapi tak pernah mendengar istilah yang memang seharusnya itu dipelajari dan diketahui, bukan hanya dipelajari tapi juga diketahui. Dan di dalam pembahasan istihadah itu nanti teman-teman, ada perempuan yang mubtadi'ah. Mubtadi'ah itu adalah perempuan yang sebelumnya belum pernah haid, pertama kali haid gitu maksudnya. Mubtadi'ah ini, orang yang pertama kali haid itu dibagi dua. Ada yang namanya mutamayyizah, ada yang ghairu mutamayyizah. Mutamayyizah itu adalah perempuan yang bisa membedakan antara darah yang merah seperti apa, ada yang darah kuat, ada yang darah yang lemah. Kan ada yang darah itu ada yang kuat, ada yang lemah kan ya. Yang kuat antara hitam dengan merah, kuat mana? Kuat hitam. Yang lemah berarti yang merah. Berarti perempuan itu dikatakan mutamayyizah. Kalau misalnya baru haid dan tak bisa membedakan antara darah yang kuat dan darah yang lemah, berarti itu dikatakan mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Adalah perempuan yang mubtadi'ah tapi tidak mumayyizah, tidak bisa membedakan antara darah. Kemudian pembagian yang ketiga adalah mu'taddah. Mu'taddah itu adalah perempuan yang sebelumnya sudah pernah haid, sudah pernah mengalami haid. Mu'taddah ini juga dibagi dua, ada yang mu'taddah mumayyizah, ada mu'taddah ghairu mumayyizah. Ada perempuan yang sudah biasa haid tapi tidak bisa membedakan antara antara darah yang lemah dengan darah yang kuat. Tidak bisa membedakan. Ada yang mu'taddah dan bisa membedakan antara darah mana yang kuat dan mana yang lemah. Jadi ada mu'taddah mumayyizah, ada mu'taddah ghairu mumayyizah. Ada nanti mutahayyirah, perempuan yang bingung. Mutahayyirah bingung. Kok dikatakan bingung? Bagaimana? Dia sebenarnya sudah sering melakukan haid, mengalami haid. Tapi kemudian dia bingung. Tak ingat kepada kadarnya, tak ingat kepada masanya. Kalau kadarnya biasanya dia itu haid dari tanggal ini sampai tanggal ini, misalnya kayak gitu kan ya. Dia kok tak ingat? Biasanya saya haid itu tanggal berapa nggak ingat. Saya itu haidnya itu tanggal berapa sampai tanggal berapa tak ingat. Maka perempuan tadi dikatakan mutahayyirah. Dari mu'taddah, dari perempuan yang mubtadi'ah sampai perempuan yang mutahayyirah, semua hukumnya itu berbeda ketika menyikapi persoalan mustahadah. Karena apa? Mustahadatun hawat aksaman, banyak pembagiannya. Ada yang mengatakan hawat ahkaman,
banyak hukumnya. Hukumnya perempuan mustahadah itu banyak. Kalau di bait ini tidak dijelaskan, tapi kalau saya jelaskan satu persatu, panjang nanti pembahasannya. Pembahasannya cuma membahas tentang perempuan istihadah. Mau belajar Gus, ya jangan di sini, privat. Harus diundang di muktamar misalnya, di seminar. Kalau mau belajar head. Kalau belajar head di pengajian ini nggak cukup. Banyak perempuan-perempuan yang berkaitan dengan head. Insya Allah mungkin kapan-kapan bisa diagendakan, entah nanti di bulan Ramadan, di saat Ramadan bisa belajar khusus tentang bab-bab head dan perihal-perihal darah yang berkaitan dengan perempuan. Mungkin bisa nanti. Lam hasir. Tidak terbatas. Aktsar waktu tuhri. Apa paling banyaknya atau maksimalnya waktu suci. Kalau waktu suci yang memisah antara dua haid itu tidak ada batasnya. Terkadang ada perempuan yang tak pernah haid, ya kan ya, suci terus. Sampai kapan? Gak ada batasnya. Bu, saya sampai 2 bulan gak pernah haid, ya gak masalah. Biasa saja kan ya. Karena batas maksimalnya suci itu tidak ada batasnya. Amma aqalluhu adapun minimalnya suci, fanisfu syahrin, maka ialah separuh bulan. Artinya 15 hari. Minimalnya suci adalah 15 hari. Maksimalnya haid adalah 15 hari. Summa aqallul hamli. Kemudian adapun minimalnya kandungan. Minimalnya kandungan sittu asyhurin ialah 6 bulan. Minimalnya kandungan adalah 6 bulan. Artinya 6 bulan itu sebenarnya sudah bisa melahirkan. Wa arba'ul awami. Adapun 4 tahun. Adapun 4 tahun aqsal aktsari ialah maksimalnya usia kandungan. Aqsal aktsari ialah maksimalnya usia kandungan. Biasanya kandungan ini berumur 9 bulan. Tapi maksimalnya berusia 4 tahun. Tapi itu jarang yang sampai 4 tahun. Wa thulthu amin, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.